Awal scene diperlihatkan dengan Galuh Parwati yang telah tiba di Malwapati, yang pada saat itu telah berpisah membagi tugasnya dengan Suliwa. Kini pun Galuh Parwati meminta pertanggungjawaban kepada Gusti Prabu Anglingdarma atas kehancuran di padepokannya. Karena Galuh menganggap semua berawal dari Sang Prabu yang telah membawa Nila Saroya waktu itu ke padepokan Sugaluh. Nila Saroya maksudmu? Ya, dia telah mencuri pusaka dan kitab dari padepokan Sugaluh. Setelah berhasil menghasut Bopo untuk mengusir Biung dari padepokan, kemudian menghancurkan hati Bopo dengan mengkhianati cintanya. Semuanya menjadi berantakan. Aku sendiri tidak pernah menduga bahwa perempuan itu ternyata punya niat yang sangat jahat. Gusti Prabu pernah mengatakan bahwa perempuan itu dan 12 saudara seperguruannya telah dibantai oleh Sudamani. Benar. Menurut pengakuannya, Nila Saroya adalah anggota dari perguruan Halimun Petak yang ada di pegunungan Kendeng lereng utara. Aku bisa mengerti perasaanmu. Dan sebagai murid Sugaluh, aku bertanggung jawab untuk menuntut balas pada perempuan itu. Setelah Galuh memberitakan semua permasalahannya itu, Sang Prabu pun menawarkan Galuh untuk tetap tinggal di Malwapati. Akan tetapi dengan penuh rasa hormat, Galuh pun menolaknya. Mengingat apa yang telah terjadi di padepokannya, ia tidak bisa berdiam diri di tempat itu. Karena hanya akan menambah derita batinnya. Dan pada saat itu Galuh pun meminta izin ke Sang Prabu, bahwa ia ingin berkelana serta kembali ke Kakang Suliwa dalam pencarian Mahasura dan Nyai Dewi Sintawati. Pesanku, jangan suka meremehkan orang, terutama yang belum kamu kenal. Baik Gusti Prabu, Gusti Dewi. Setelah beranjak pergi dari Malwapati dan memulai pengembaraannya, Galuh pun singgah di sebuah desa untuk beristirahat dan nongkrong di warung. Ketika itu Galuh Parwati bertemu dengan Aditya, pendekar pengelana dari Pulau Kura-Kura. Dia adalah murid kinasih dari Empu Ganggadara. Maaf, kelihatannya Nini baru ke desa ini. Apa ada larangan orang luar masuk ke desa ini? Saya kira tidak, saya sendiri bukan orang sini. Awalnya Galuh tak ingin mengenalnya, dan pada akhirnya mereka pun duduk dan makan bersama. Karena tempat duduk yang lain sudah penuh. Silahkan duduk. Silahkan. Kelihatannya Nini keberatan duduk dengan saya. Ah, sudahlah. Layan. Nama saya Aditya, dari Pulau Kura-Kura. Hah? Kalau tidak salah, di sana ada padepokan pemiliknya seorang pendeta yang bernama Empu Ganggadara. Beliau guru saya, kenalkan. Setelah mereka mengobrol dan akhirnya saling mengenal, Aditya di sini pun menceritakan mengenai tugas dari gurunya untuk membasmi para Bromo Corah yang mengganggu keamanan dan ketertiban di daerah Kembang Jenar. Sementara itu, Galuh Parwati juga menjelaskan maksudnya ke Aditya, bahwa ia sedang mencari keberadaan Empu Mahasura dan biungnya Nyai Dewi Sintawati yang menghilang tanpa jejak. Dan ketika itu Aditya mengajak Galuh untuk bergabung dengannya, dikala Galuh Parwati yang saat itu belum punya tujuan tempat berkelana selanjutnya. Akhirnya Aditya pun mengajak Galuh menuju ke Kembang Jenar untuk menjalankan tugas gurunya. Di sisi lain, setelah menghabisi Sudamani, Nila Saroya kini kembali ke padepokan yang telah membesarkannya, bersama anaknya Sudawirat dan Darpasura. Kembalinya Nila Saroya di sini pun bertepatan dengan meninggalnya pimpinan padepokan Eyang Ranggasuli. Yang kemudian sepeninggal Guru Ranggasuli tersebut terjadilah pemberontakan pada pimpinan baru padepokan Halimun Petak. Aku tidak setuju pamannya Tindra menjadi ketua perguruan ini. Apa yang pernah dia sumbangkan untuk perguruan Halimun Petak? Sepeninggalan ayahnya, Nila Saroya merancang niat jahat untuk padepokan. Ia berencana merebut pucuk tahta padepokan yang kini dipimpin oleh eyangnya Tindra, yaitu Paman Nila. Saroya, sudah menjadi adat dari perguruan kita bahwa adik seperguruan ketualah yang berhak untuk menggantikannya. Lah ini. Itulah kelemahan Halimun Petak.
Sifat jumawa yang hinggap di jiwa Nila Saroya membuat dirinya merasa sanggup mengalahkan siapapun yang berani melarangnya. Nila berpikiran bahwa ia adalah yang paling sakti karena telah mempunyai ajian pamungkas Dasendria. Pada pertemuan rutin perguruan, Nila Saroya menyampaikan dan berniat menantang tetunggul dan sesepuh yang ada. Adu tanding kanuragan pun dilayangkan. Pimpinan Padepokan Eyang Yatindra meladeni keinginan dari Nila Saroya. Kau bahkan tidak menggunakan jurus Halimun Petak. Itulah gambaran nyata betapa rapuh dan mundurnya perguruan ini. Namun apa daya, Eyang Guru kalah dan menyerahkan simbol padepokan tongkat kayu cendana. Para sesepuh yang kalah itu pun pergi meninggalkan padepokan. Sebelum pergi mereka bersumpah bahwa balasan akan segera datang sebagaimana benih yang telah ditabur Nila Saroya. Kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka perguruan. Ayo. Aku akan membawa perguruan ini disegani di seluruh bumi Jawa. Hidup Guru Saroya! Hidup Guru Saroya! Di padepokannya Halimun Petak, Nila akan memperbarui semua jurus-jurus yang ada di perguruannya tersebut, dengan memodifikasi semua ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya, ditemani Darpasura yang akan ikut melatih para pasukannya, serta bersama Sudawirat anaknya yang akan dididik menjadi pendekar yang tangguh di kemudian hari. Setuju? Setuju? Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Suliwa yang di saat itu habis dari Pulau Momongan setelah membagi tugas dengan Galuh untuk mencari Empu Mahasura dan biungnya Dewi Sintawati. Dengan ditemani Kalyana Tantri yang dikala itu terus memaksa untuk ikut membantu Suliwa dalam pencarian Nyai Dewi yang telah dibuang tersebut. Pencarian mereka kini sampai di dalam hutan belantara. Ketika itu di tengah hutan yang sangat sepi, mereka berdua hampir saja melakukan kiku-kiku. Namun sayang sekali hal tersebut gagal terjadi. Suliwa di sini tampaknya ada rasa juga ke Kalyana Tantri meski sudah memiliki Galuh Parwati. Saya tidak pernah mengatakan kepadamu mau kemana. Karena saya tidak tahu harus kemana. Saya sedang mencari guru saya. Dan Galuh Parwati kan? Terus terang saja, saya tidak marah kok. Di sisi lain di dalam hutan yang sama, kita diperlihatkan dengan Ki Paron Wajah bersama putrinya Padmasari yang lagi berburu di hutan tersebut. Mereka adalah pendekar dari Gunung Kencana yang terkenal dengan ilmu racunnya. Saat mereka sedang fokus berburu, ternyata tempat tersebut tidak jauh dengan lokasi Suliwa dan Tantri. Dan ketika itu Suliwa yang sedang bermain sepak takraw bersama Kalyana Tantri. Dengan tidak sengaja tendangan Suliwa terlempar jauh hingga mengenai muka pasukan Ki Paron Wajah. Sontak mengejutkan mereka yang sedang berburu, ulah siapa yang telah mengerjainya. Karena sampai membuat kabur hewan buruannya tersebut. Seketika itu Ki Paron Wajah langsung bergegas mencarinya. Setelah itu akhirnya Ki Paron Wajah menemukan orang yang melempar tersebut. Dan ternyata dirinya mengenalinya, bahwa itu adalah Suliwasi tabib muda titisan Betara Surya, yang beberapa tahun lalu ia perebutkan bersama pendekar-pendekar segolongannya. Siapa kamu?
Aku pernah melihat kamu, anak muda. Kamu tabib muda titisan Betara Surya, bukan? Oh. Suliwa. Tangkap! Jangan, Bobo, jangan. Kenapa? Iya, tangkap saja, Bobo. Hingga akhirnya pertempuran pun tidak terelakkan. Mereka saling adu jurus dan ilmu kanuragan masing-masing. Ketika itu Suliwa pun dengan lincahnya menghadapi Paron Wajah, ilmu dasendrianya pun juga sangat mumpuni untuk melawannya. Akan tetapi Kalyana Tantri di sini harus terkena racun saat Paron Wajah melesatkan ke dadanya. Seketika itu berhentilah urat sarafnya Kalyana Tantri hingga tak sadarkan diri. Lalu Suliwa pun mencoba menangani Kalyana Tantri, namun ia kewalahan akan racunnya Ki Paron Wajah. Tantri, jangan dimuntahkan. Telan Tantri, telan. Tantri, telan Tantri, jangan dimuntahkan. Tantri. Mata menjadi rabun, pendengarannya menjadi pekak. Suliwa akhirnya pun mau tidak mau harus menjadi tawanan Ki Paron Wajah, agar Kalyana Tantri disembuhkan olehnya. Aku bisa sembuhkan kekasihmu itu, tapi dengan syarat. Apa? Kau harus menjadi tawananku. Bagaimana? Silahkan ikat tanganku dan cepat sembuhkan dia. Dan disinyalir, ternyata Ki Paron Wajah menginginkan 7 ramuan obat dewa dari Suliwa yang dapat membuat seseorang awet muda. Selain itu, alasan lain penawanan Suliwa adalah karena Padmasari jatuh cinta pada Suliwa. Aku akan bebaskan kalian kalau kamu mau memberiku rahasia 7 racikan obat dewa. Keabadian. Suliwa anakku, jangan sekali-kali kau memberikan rahasia 7 racikan obat dewa ini kepada siapapun. Sebab kalau sampai dimiliki manusia yang serakah, maka dunia akan kacau balau. Ingat itu, Suliwa. Bagaimana, Liwa? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Oh. Hingga akhirnya, Suliwa pun digantung dengan posisi kaki di atas kepala di bawah.
Paron Wajah akan melepaskannya, sampai ia mau berkata jujur tentang 7 ramuan dewa tersebut. Sedangkan Tantri pun ditahan dan dibawa ke perguruannya Gunung Kencana. Akan kuhancurkan seluruh perguruanmu kalau kau sakiti kalian Tantri. Dan di malam itu, di padepokan Gunung Kencana Padmasari pun berbicara kepada boponya bahwa kini ia sepertinya memiliki rasa kepada pemuda tampan yang sedang ditawannya tersebut. Dan di saat itu Padmasari yang tak lain waktu itu mau dijodohkan dengan pria mitra, anak dari Kalawardana yang mau disantap Sudamani tempo lalu, tapi kini mereka tak kunjung datang. Padmasari pun sekarang hatinya telah kasmaran setelah melihat Suliwa. Dengan diselimuti rasa jatuh cinta kepada Suliwa, akhirnya Padmasari meminta ayahnya untuk membatalkan meminta ramuan obat dewa tersebut, dan membujuk ayahnya untuk melepaskan Suliwa, karena Padmasari menginginkannya. Pada akhirnya Paron Wajah pun mengurungkan keinginannya untuk mendapatkan obat dewa tersebut demi anaknya. Kalaupun yang namanya pria mitra itu datang kemari, hati saya sudah tertutup rapat, karena di dalamnya sudah ada Kakang Suliwa. Padmasari. Padmasari. Tidak baik seorang gadis terbuka seperti itu. Tapi saya benar-benar mencintainya, Bopo. Rasanya lebih baik mati kalau sampai gagal mendampingi Kakang Suliwa. Sin berganti ke Galuh Parwati dan Aditya. Setelah waktu itu menyelesaikan masalah di Kembang Jenar, kini sekarang mereka melanjutkan berkelana kembali. Kala itu mereka beristirahat di pinggiran sungai dalam hutan, sambil membakar ikan. Di sini tampaknya Galuh merasakan benih cinta dalam dirinya. Setelah memandangi Aditya, hati Galuh pun kepincut ingin memilikinya. Apa benar Kakang belum punya kekasih? Saya rendah diri dalam urusan wanita. Apa mungkin ada wanita yang mau menjadi kekasih saya? Aku sangat mau menjadi istrimu, Aditya. Tapi mana mungkin aku yang harus mengutarakan lebih dulu. Kok tidak dimakan? Tidak enak ya? Enak, enak kok. Seusai beristirahat mereka pun melanjutkan berkelana, hingga di tengah perjalanan mereka melihat sebuah padepokan, dan ternyata itu adalah perguruan Gunung Kencana yang dipimpin Ki Paron Wajah, dan saat itu juga keberadaan Suliwa dan Kalyana Tantri yang berada di sana. Kalau tidak salah, itu padepokan Gunung Kencana. Pimpinannya Ki Paron Wajah. Kakang kenal dia? Ki Paron Wajah kenalan baik guru. Meski kata guru, mereka tidak pernah akur. Bahkan mereka pernah memperebutkan pemuda sakti yang diyakini sebagai titisan Batara Surya. Jangan-jangan yang diperebutkan itu Kakang Suliwa. Suliwa? Siapa dia?